dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hai teman-teman, kali ini aku mau bicara tentang identitas. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terpuji dan mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kasih dan penerimaan-Mu kami boleh ada hingga sekarang. Dan setelah lagi kami akan membaca dan belajar sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami terima ini boleh menjadi pembelajaran bagi setiap kami. Terima kasih, kami sudah berdoa. Amin. Ngomongin tentang identitas pasti gak jauh dari kehidupan remaja. Yang mana pada fase-fase ini anak muda lagi bersemangat buat mengeksplor macam-macam hal, buat mencari jati dirinya itu siapa sih. Tapi gak sedikit juga teman-teman yang merasa kalau dirinya tuh gak berarti. Padahal identitas itu penting. Di Alkitab juga dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kalau kita percaya kita orang yang gak berharga, ya begitulah kita akan menjadi orang yang gak berharga. Kalau kita percaya bahwa kita gak diinginkan, maka kita jadi orang yang gak diinginkan. Artinya gini, kita akan mengalami apa yang kita percaya, dan kita akan jadi seperti apa yang kita percayai tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi orang lain mau bilang apapun tentang kita, kalau kita percaya sesuatu yang berbeda, maka yang berbeda inilah yang akan jadi bagian dari hidup kita. Tapi teman-teman harus sadar bahwa Yesus telah mati buat kita untuk gantiin posisi kita, supaya identitas kita yang dulu ketika Tuhan ciptain kita serupa dan segambar dengan Tuhan, dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, dan segala sesuatu ditaruh di bawah kakinya. Walaupun ini menggambarkan Yesus, tapi Yesus tinggal di dalam kita untuk merestorasi atau membangun kembali identitas kita di dalam Kristus. Aku ingat salah satu karakter superhero, yaitu Thor. Thor ini kan punya palu sebagai senjatanya. Terus dia berpikir bahwa dengan palunya ini dia akan menjadi kuat, dan dia menaruh identitasnya ini pada palunya, sehingga ketika dia kehilangan palunya, dia merasa tidak memiliki kekuatan. Sama halnya dengan kita, jika kita menaruh identitas kita pada kemampuan kita, apa yang kita bisa, apa yang kita punya, pengalaman kita, pelayanan kita, sehingga ketika itu semua dicabut, kita akan merasa gak ada kekuatan sama sekali. Padahal di dalam Kristus kita punya kekuatan yang besar. Galatia 2 ayat 20 bilang, bukan lagi kamu yang hidup, tapi Kristus tinggal dalam kamu. Jadi roh Kristus itu dalam diri kita, mengalahkan semua penerjemahan apapun tentang hidup kita. Kalau kamu punya kelemahan, akui. Kamu punya keterbatasan, akui. Kamu punya kebiasaan dosa, akui. Kamu punya kegagalan, kamu punya ketakutan, kamu punya keterikatan, kecenderungan, akui itu semua. Tetapi pengakuan yang ini itu harus menjadi inferior. Sedangkan pengakuan yang superior yaitu bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup di dalamku. Sehingga kita perlu mendefinisikan kembali hidup kita bukan dari kelemahan kita, tapi dari kekuatan kita. Justru kita harus menggunakan kekuatan kita ini untuk mengembangkan kita punya kelemahan. Ini yang dinamakan proses, supaya kita benar-benar semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya penting banget untuk kita bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam hadirat Tuhan, dan bertumbuh dalam keluarga Tuhan. Tanpa ketiga hal ini kita gak mungkin bisa bertumbuh. Identitas itu gak bisa sekedar diperkatakan saja atau cuma didengar saja. Identitas itu harus dibangun dalam tiga hal ini. Oke, yang pertama firman Tuhan. Jadi ya kita harus membaca, kita harus merenungkan firman Tuhan, kita renungkan sampai benar-benar kita paham, sampai hati kita menangkap. Selain kita renungkan, kita perkatakan juga, dan kita lakukan juga. Kita ingat-ingat lagi, lalu kita terjemahkan seluruh hidup kita dengan firman Tuhan. Lalu yang kedua, hadirat Tuhan, di mana kita diam di dalam Dia.
kita punya hubungan intim, kita ambil waktu untuk duduk diam di dekat Dia, melatih pendengaran kita, melatih penglihatan kita, melatih perasaan, melatih kesadaran, dan membangun kesadaran akan kehadirannya, dan berdoa sebagai anak yang telah ditebus, berdoa dari identitas yang baru di dalam Kristus. Terakhir, hidup dalam keluarga Tuhan. Dengan kata lain, punya orang-orang atau hidup di lingkungan yang saling membangun, terutama dalam hal pengenalan kita akan Tuhan itu sendiri. Dan ini akan melengkapi kita mempunyai kesempurnaan, artinya kedewasaan kita di dalam Tuhan. Sama halnya seperti tadi, ketika dia kehilangan kekuatannya, dia diingatkan kembali dengan papanya, Odin, bahwa hey, sebenarnya kekuatan itu ada dalam diri kamu. Kamu adalah kekuatan itu. Akhirnya dia pun tersadar, dan papa palunya pun dia mendapatkan kekuatannya kembali. Sama teman-teman, kemampuan, kekuatan, identitas, semua hal yang kita butuhkan itu sudah ada dalam diri kita, di dalam Kristus. Jadi kita hanya perlu untuk menyadari itu. Kita perlu untuk mempercayai itu, kita perlu untuk melakukan dan melatih itu, dan mulai menghidupi identitas kita yang baru ini. Karena pada masa sekarang, kalau ini gak kita pegang, kalau identitas kita gak kuat, maka kita akan menjadi korban. Sedangkan Yesus sudah menjadi korban agar kita gak hidup jadi korban, tetapi lebih dari pemenang. Identitas memunculkan kemampuan, dan identitas memunculkan gaya hidup. Ini yang iblis berusaha curi dari kita. Musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan iblis mulai dari mencuri perhatian kita. Dia membuat seakan-akan masalah kita menjadi besar, membuat kekurangan lebih besar, kegagalan demi kegagalan. Karena iblis tahu dia nggak bisa hancurin hidup kita di dalam Kristus. Yang bisa kita buat, yang bisa dia buat adalah bikin kita tertipu, lupa akan siapa kita, lupa akan identitas kita. Ketika kita lupa, kita yang akan bunuh diri sendiri dengan pikiran kita dan rasa kepercayaan kita yang salah. Jadi teman-teman, kita bisa belajar bahwa kekuatan ada dalam diri kita, masa depan ada dalam diri kita, semua yang besar ada dalam diri kita juga. Bukan karena kita, tapi karena Kristus sekarang ada dalam kita. Tuhan adalah identitas kita. Kita bukan orang gagal, kita bukan sampah, kita bukan kesia-siaan. Kita anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Jadi mulai dari firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Tiga hal ini harus kita punya, dan kita harus tetap melatih identitas kita. Kalau identitas kita teguh, maka tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tuhan, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih menyertai kami hingga hari ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa seberat apa hidup kami dan seberapa kurangnya hidup kami, Engkau telah memilih kami menjadi terang ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tolong mampukan kami ya Tuhan supaya kami boleh tetap untuk hidup dalam identitas kami yang baru di dalam Kristus. Dan juga ya Tuhan, terlebih dari itu, mampukan kami juga Tuhan untuk boleh menjadi dampak dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah berdoa. Amin. Dahsyat dan perkasa, ku bersinar